Perkenalkan, saya Kamila Nawangsani, perwakilan dari kelompok 5 media pembelajaran yang akan memulai presentasi hasil kerja kelompok kami. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Kamila Nawangsani, yang kedua ada Hilya Sabita, dan yang terakhir ada Amas Salsabila. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Belajar. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang terdapat pada lingkungan belajar siswa. Pembelajaran yang baik dan berkualitas tinggi tergantung pada motivasi semangat belajar peserta didik dan kreativitas pendidik. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi akan ditunjang dengan pengajar yang mampu menumbuhkan motivasi tersebut sehingga nantinya akan membawa keberhasilan untuk mencapai target belajar. Salah satu cara yang dilakukan oleh guru adalah menerapkan pembelajaran abad 21, yang dimana perkembangan teknologi menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembelajaran yang dilakukan. Dengan karakternya sebagai digital natives, siswa pada abad 21 akan termotivasi semangat belajarnya dengan memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis TIK. Salah satu contohnya adalah media pembelajaran audio. Saat ini kami akan menggunakan media pembelajaran audio, yaitu berupa media Genially yang di dalamnya berisikan audio yang diambil dari media Anchor FM. Dan pada media audio tersebut kami akan membahas materi mengenai debat. Sebelum masuk ke bagian materi, kami akan menyampaikan langkah-langkah penggunaan media Genially ini. Terdapat 3 langkah-langkah yang nantinya dapat kalian ikuti. 3 langkah-langkah tersebut terdiri dari yang pertama, siswa diminta untuk menekan tautan yang telah diberikan oleh guru dan siswa akan masuk ke dalam media Genially. Yang kedua, siswa disajikan materi tentang debat. Yang ketiga, siswa dipersilahkan untuk menekan audio yang sudah dicantumkan untuk bisa mendengarkan penjelasan materi terkait dengan debat. Pada materi ini kita akan memasuki kompetensi dasar 3.12, yakni menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen dari beberapa pihak, serta menarik kesimpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat itu sendiri. Tentunya pada kegiatan pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang diharapkan pada pembelajaran kali ini yaitu agar siswa mengetahui esensi dari debat. Bagian selanjutnya yaitu brainstorming. Di bagian ini kalian diminta untuk menjawab 5 butir soal yang nantinya akan dibacakan oleh guru secara lisan. Untuk dapat mengetahui soal tersebut, kalian dapat menekan dan mendengarkan audio yang sudah dicantumkan. Kalian diminta untuk mengerjakan soal tersebut dengan jujur dan baik. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Oke, langsung saja kita masuk pada materi debat. Debat merupakan pertentangan argumentasi. Untuk setiap isu pasti terdapat berbagai sudut pandang terhadap isu tersebut. Alasan mengapa seseorang dapat mendukung atau tidak mendukung suatu isu. Tujuan dari debat ialah untuk mengeksplorasi alasan-alasan di belakang setiap sudut pandang, agar alasan tersebut dapat dimengerti secara persuasif. Pembicaraan dalam suatu debat seharusnya menyampaikan argumentasinya dengan kemampuan komunikasinya dengan baik. Debat kompetitif merupakan debat yang menggunakan suatu format tertentu. Dengan adanya format khusus, setiap orang dapat berbicara secara tertib pada gilirannya dan diberikan waktu serta kesempatan untuk membuktikan poin yang ingin ia sampaikan. Hal ini akan memberikan motivasi untuk orang lain, tidak hanya untuk menyampaikan pendapatnya, namun juga untuk mendengarkan sisi lain dalam suatu isu. Terdapat banyak format yang ada di dalam debat. Yang pertama ada format dari Karl Popper, yang kedua ada format dari British Parliamentary, yang ketiga ada format dari Australasian, dan yang keempat ada format dari World School, dan masih banyak lagi. Yang belum ditemukan dalam debat kompetitif pada saat ini ialah format debat bahasa Indonesia yang khas dalam mempresentasikan watak dan budaya Indonesia. Banyak alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan seperti ingin meyakinkan orang lain bahwa opini dia itu lebih baik, mendengarkan opini orang lain terhadap suatu isu, menemukan solusi yang terbaik dari suatu masalah, dan lain sebagainya. Debat bukanlah bentuk suatu diskusi karena
topik. Mosi atau topik merupakan pernyataan positif yang akan menentukan arah dan isi dari suatu debat. Dalam debat, tim ditentukan sebagai tim pemerintah atau positif yang harus berargumentasi dalam rangka mendukung mosi tersebut. Sementara, tim sisi oposisi atau negatif harus menyampaikan argumentasinya dalam rangka tidak mendukung atau menolak mosi tersebut. Yang kedua yaitu definisi. Debat dapat berlangsung dengan teratur apabila setiap tim memiliki pemahaman yang sama mengenai arti dari suatu mosi. Oleh karena itu dibutuhkan definisi yang jelas agar setiap orang dapat memahami ruang lingkup perdebatan. Akan terjadi suatu masalah apabila kedua tim yang sedang berdebat mengajukan definisi yang berbeda, sehingga fokus dari debat beralih menjadi tentang definisi yang benar dan bukan mengenai argumentasi-argumentasi tentang isu yang sebagaimananya harus diperdebatkan. Kedua tim harus menghindari debat tentang definisi mana yang benar. Definisi merupakan pembatasan terhadap suatu mosi agar isu yang diperdebatkan dapat lebih berfokus. Definisi dapat mengklarifikasi mosi. Oleh karena itu, definisi juga mencegah ketidakteraturan dalam debat yang dapat menjadikan pertukaran ide dan argumentasi menjadi suatu hal yang membingungkan karena ada ketidakjelasan terhadap isu yang didebatkan. Unsur yang ketiga yaitu argumentasi. Setelah definisi disetujui, baik tim pemerintah atau positif maupun tim oposisi atau negatif harus menyampaikan argumentasinya masing-masing mengenai alasan mengapa mereka mendukung atau tidak mendukung topik tersebut. Argumentasi yang disampaikan akan menjelaskan mengapa suatu sudut pandang tertentu seharusnya diterima. Argumentasi yang baik bersifat logis dan relevan terhadap poin yang ingin dibuktikan. Argumentasi yang baik terdiri atas yang pertama, pernyataan-pernyataan yang ingin dibuktikan, yang kedua, alasan dan penalaran yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah suatu hal yang logis, yang ketiga, bukti atau contoh-contoh atau suatu data yang mendukung pernyataan dan alasan yang disampaikan, yang keempat yaitu kesimpulan, yaitu penjelasan mengenai relevansi antara argumen dan mosi yang tengah diperdebatkan. Baik, unsur yang terakhir atau yang keempat yaitu sanggahan. Sanggahan merupakan respon terhadap argumen tim lawan yang terelaborasi secara jelas. Sanggahan disampaikan dalam debat guna membuktikan bahwa argumen tim lawan tidak sepenting yang mereka kemukakan. Sama halnya dengan argumen, sanggahan yang baik harus memuat alasan, bukti, kesimpulan. Dalam merespon argumen tim lawan, sanggahan dapat menunjukkan bahwa argumen tersebut yang pertama, tidak relevan terhadap poin yang ingin dibuktikan, yang kedua, tidak logis, yang ketiga, salah secara moral, yang keempat, benar, namun tidak penting atau memiliki dampak yang tidak dapat diterima, yang kelima, didasarkan pada fakta yang salah atau interpretasi yang salah terhadap suatu fakta. Oke, selanjutnya ada unsur kebahasaan teks debat. Yang pertama menggunakan kalimat kompleks. Teks debat umumnya menggunakan kalimat dengan lebih dari satu struktur serta kata kerja. Yang kedua menggunakan konjungsi. Teks debat sering menggunakan kata-kata atau kalimat. Yang ketiga menggunakan kata rujukan. Teks debat umumnya merujuk memberi informasi dengan kata rujukan. Selanjutnya ada contoh dari teks debat. Mosi, larangan memberikan pekerjaan rumah atau PR bagi siswa. Tim Pro, PR umumnya memberatkan siswa dan menyita waktu yang dimiliki siswa untuk bersosialisasi dengan anggota keluarga di rumah. Pada saat mengerjakan PR, siswa juga umumnya menyontek atau bekerja sama, sehingga memberikan PR bagi siswa tidak efisien untuk dilakukan. Tim Kontra, PR adalah sarana bagi siswa untuk mengulang kembali pelajaran yang telah ia dapatkan di sekolah. Jika tidak mendapatkan PR, kebanyakan siswa tidak akan menyentuh buku-buku sekolah di rumah. Dengan begitu, memberikan PR sama dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan review atas pelajaran. Karenanya, membuka buku pada saat mengerjakan PR tidaklah sama dengan menyontek. Tim Pro, pada kenyataannya kehidupan siswa tidaklah melulu soal pelajaran di sekolah. Siswa juga membutuhkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, serta anggota keluarga di rumah. Adanya PR akan memberikan kegiatan pembelajaran debat modul Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2020 Direktorat SMA Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmed nomor 14 tentang bagi siswa yang akhirnya merasa stres karena siswa pun akhirnya membuka buku saat mengerjakan PR. PR pun menjadi tidak begitu fungsional. Kontra, ada banyak jenis PR yang dapat dipilih tenaga pendidik yang mengharuskan siswa untuk mengerjakannya sekaligus bersosialisasi, baik itu dengan teman sebaya maupun anggota keluarganya. Dewasa ini tenaga pendidik punya banyak akses terhadap sumber yang dapat memberikan
menerapkan siswa. Karena PR dikerjakan dengan kebebasan mengakses sumber-sumber lain, maka nilai yang didapatkan siswa dari PR akan lebih membantunya. Sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham dengan materi ini, kami persilakan untuk bertanya. Selanjutnya kalian diminta untuk membuat contoh dari teks debat bertema bebas terkait isu terkini. Silakan membentuk kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 3 hingga 4 orang dan kalian bekerja sesuai dengan kelompok. Batas pengumpulan membuat teks debat ini hingga tanggal 26 Mei 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.